Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Kereta Api Indonesia Persero, disingkat PT KAI, adalah BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. PT Kereta Api Indonesia memberikan layanan kereta api penumpang dan barang. Hampir semua jalur yang beroperasi memiliki layanan angkutan kereta api penumpang yang dijalankan secara teratur. PT KAI memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni KAI Servis, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, KAI Properti, PT Pilar Sinegri BUMN Indonesia. Dalam menyelenggarakan jasa transportasi kereta api, PT KAI berinteraksi langsung dengan masyarakat baik sebagai konsumen, pengguna jasa maupun dan di samping jalur lintas kereta api di Jawa dan Sumatera. Saat ini PT KAI sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai pegawai perusahaan. Saat ini PT Kereta Api Indonesia sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai pegawai perusahaan, di mana teman-teman bisa kunjungi website resmi dari PT Kereta Api Indonesia, yaitu recruitment.kai.id. Lalu teman-teman bisa klik lowongan. Di sini tertera yaitu rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 dan S1 tahun 2022. PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan perkeretaapian dan bisnis usaha penunjang lainnya dengan visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, memberikan kesempatan kepada putra terbaik bangsa Indonesia untuk bergabung dan berkarir di PT Kereta Api Indonesia Persero dalam rangka pemenuhan kebutuhan pekerja, formasi operasional, dan pemeliharaan sarana prasarana PT Kereta Api Indonesia Persero dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut. Untuk kriteria pelamar, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, sehat jasmani maupun rohani, memiliki ijazah atau SKL. Untuk SLTA, SMK, MA, MAK dengan nilai ujian akhir nasional rata-rata minimal 7,0. Nilai akhir sekolah rata-rata minimal 7,0 bagi lulusan mulai tahun 2020. Untuk D3 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal kelulusan minimal B dari Ban PT. Lulusan D4 atau S1 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan dan program studi pada tanggal kelulusan yaitu A dari Ban PT. Usia pelamar per 1 Agustus 2022, tingkat pendidikan SLTA serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun. Tingkat pendidikan D3 serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun. Tingkat pendidikan D4 atau S1 serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun. Memiliki tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan ideal. Berkelakuan baik, tidak bertatu dan tidak bertindik, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba atau psikotropika, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan dari anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan, bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia Persero. Lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2022. Ketentuan khusus pelamar, prioritas penempatan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di wilayah Sumatera bagian selatan.
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Persero, bersedia ditempatkan dengan formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia Persero. Penempatan formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penempatan calon pekerja. Bagi pelamar yang mendaftar menggunakan surat keterangan lulus atau SKL, apabila dinyatakan lulus sampai akhir seleksi, wajib membawa dokumen ijazah asli saat penandatanganan perjanjian dinas. Bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan instansi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Untuk persyaratan umum pelamar, pas foto terbaru, ijazah atau SKL, SLTA, D3, D4 atau S1 asli atau fotokopi legalisir. Khusus bagi pelamar dengan tingkat pendidikan D3, D4 atau S1, wajib melampirkan ijazah SLTA, SMK, MA atau MAK. Transkrip D3, D4 atau S1 atau nilai ujian akhir, UAN atau nilai sekolah asli atau fotokopi legalisir. Kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku. Akreditasi jurusan program studi D3, D4, dan S1 pada saat tanggal kelulusan. Sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi. Untuk tingkat D3 dengan skor minimal sebagai berikut: TOEFL ITP 400, TOEFL PBT IBT 32, TOEIC 345, IELTS 4,5. Untuk tingkat pendidikan D4 atau S1 dengan skor minimal sebagai berikut: TOEFL ITP 500, TOEFL PBT atau IBT 61, TOEIC 500, IELTS 5,5. Keterangan dokumen persyaratan lamaran poin 1 sampai poin 6 memakai format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Pas foto terbaru menggunakan format JPEG, JPG dengan ukuran maksimal 2 MB. Untuk tahapan seleksi, pertama, seleksi administrasi, kedua, seleksi kesehatan awal, ketiga, seleksi psikologi, keempat, seleksi wawancara, dan kelima, seleksi kesehatan akhir. Prosedur registrasi dan apply. Panduan registrasi dan apply lowongan bisa di-download buku panduan. Calon pelamar yang belum memilih akun terlebih dahulu melakukan registrasi dan upload dokumen sesuai persyaratan lamaran. Calon pelamar wajib memastikan bahwa email yang digunakan pada saat registrasi adalah email aktif dan data di-input harus sesuai identitas diri seperti KTP, ijazah, dan lain-lain. Serta tidak melakukan perubahan data atau dokumen setelah melakukan apply atau proses rekrutmen selesai. Calon pelamar yang sudah memiliki akun di website http recruitment.ki.id harus memastikan bahwa dokumen persyaratan lamaran sudah di-upload di akun pelamar yang ada di website tersebut. Bagi calon pelamar yang berminat mengikuti rekrutmen sesuai formasi yang ditawarkan, wajib melakukan proses apply pada akun masing-masing mulai 1 Agustus 2022 sampai 3 Agustus 2022 dan hanya bisa mengikuti satu event rekrutmen saja. Bagi calon pelamar yang sudah melakukan upload dan melengkapi data tetapi tidak melakukan proses apply di akunnya pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai 3 Agustus 2022, maka dianggap tidak mengikuti kegiatan rekrutmen ini. Untuk lokasi seleksinya berdasarkan pemilihan lokasi daerah. Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 Tanjung Karang. Oleh pelamar pada saat melakukan apply atau pendaftaran dan sesuai kebijakan panitia rekrutmen. Pelamar yang lulus seleksi tahap 1 atau seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tahap 2 atau seleksi kesehatan awal yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2022 melalui website recruitment.ki.id. Seluruh informasi mengenai rekrutmen hanya dapat dilihat melalui website resmi PT Kereta Api Indonesia Persero dengan alamat www.recruitment.ki.id. Kepada peserta rekrutmen agar melakukan pengecekan secara berkala di website resmi PT KAI Persero,
yaitu www.recruitment.ki.id. Rekrutmen PT KAI Persero tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund, tidak bekerja sama dengan agen travel atau transportasi, atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen, dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan peserta rekrutmen. Masyarakat dimohon berhati-hati terhadap informasi tidak benar berkaitan rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero, dan agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan peserta tersebut. Seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Untuk formasi SLTA, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya SLTA, jurusannya SMA, MA, Ilmu Pengetahuan Alam, SMK atau MAK, Teknik Mesin, Otomotif, Ketenagalistrikan, Elektro atau Elektronika atau Mekatronika, dan Bangunan. Syarat dokumennya KTP, ijazah LCTA, transkrip. Kemudian untuk D3, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pria, D3, jurusan D3 Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Mekatronika, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Sipil, Teknik Listrik, dan Teknik Perkeretaapian. Persyaratan dokumennya akreditasi D3, identitas KTP, ijazah D3, ijazah SLTA, sertifikat TOEFL, ITP atau TOEFL PBT IBT atau S atau TOEIC D3, transkrip nilai D3. Untuk formasi D4 atau S1, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan D4 atau S1, jurusan Teknik Elektro atau Elektronika atau Mekatronika, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Sipil, Teknik Kelistrikan, dan Teknik Perkeretaapian. Dokumen persyaratannya akreditasi S1, identitas KTP, ijazah S1, ijazah SLTA, sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PBT IBT atau S atau TOEIC D4 atau S1, transkrip nilai D4 atau S1. Selanjutnya teman-teman bisa klik register. Jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman silakan register terlebih dahulu dengan isi nomor KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, email, username, password. Kemudian masukkan password kembali, dan kemudian teman-teman bisa salin kode verifikasi ini, lalu enter ke sini, kemudian klik kirim verifikasi ke email. Selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi Gmail, kemudian teman-teman cari notifikasi dari rekrutmen PT KAI Indonesia. Teman-teman bisa klik untuk verifikasi akun teman-teman. Setelah teman-teman melakukan verifikasi akun, teman-teman bisa masukkan username dan passwordnya, lalu kode verifikasi ini ke salin di sini, lalu klik login. Selanjutnya teman-teman bisa ke halaman data, kemudian teman-teman bisa klik biodata. Di sini teman-teman isi biodata teman-teman seperti nomor KTP, nama, tanggal lahir, tempat lahir, email, jenis kelamin, status pernikahan, kewarganegaraan, agama, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, kemudian alamat sesuai KTP, lalu nomor handphone dan NPWP. Jika ada, teman-teman bisa isi di sini, dan jika tidak ada, teman-teman bisa skip. Lalu teman-teman bisa klik save. Selanjutnya teman-teman bisa ke foto pelamar. Di sini teman-teman upload foto terbaru teman-teman dengan format JPEG, JPG, dan maksimal 2 MB. Kemudian backgroundnya itu warna biru. Lalu teman-teman bisa klik upload dan klik next. Kemudian teman-teman bisa klik pendidikan. Lalu teman-teman pilih jenjang pendidikannya, kemudian isi nama sekolah atau institusinya, kemudian jurusannya teman-teman bisa isi, kota, tanggal kelulusan, nilai rata-rata UAN atau IPK, dan akreditasinya. Kemudian teman-teman bisa klik save dan klik next. Di sini teman-teman bisa upload dokumen, formatnya PDF dan maksimal 2 MB per file.
Setelah itu teman-teman bisa klik save. Selanjutnya teman-teman bisa ke lowongan. Teman-teman bisa klik rekrutmen. Kemudian teman-teman bisa klik view more. Lalu teman-teman pilih lokasi seleksinya, formasinya. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, lalu klik apply. Semoga teman-teman yang melamar di PT Kereta Api Indonesia dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.